Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nurdin Bager, si ganteng dari Gua Batu. Kali ini saya akan bikin tutorial bikin baju kemeja pria ya, yang mudah dan gampang, nyaman dipakai. Tanpa rumus-rumusan ya, saya nggak pakai rumus-rumusan sih. Soalnya waktu belajar juga nggak pakai rumus-rumusan. Belajarnya hasil nyuri-nyuri zaman dulu ya. Karena zaman dulu ilmunya pelit-pelit. Nggak ada yang ngajarin. Cuma bisa nyuri-nyuri tok. Ngeliatin orang motong. Kita ambil ilmunya sedikit-sedikit. Lama-lama menjadi bukit. Akhirnya terkumpullah ilmu dari hasil curian dulu ya. Kali ini saya akan membuat pola kemeja pria dari bahan katun. Pesanan dari Mister Pak Dam. Kita bereskan dulu bahannya. Ya. Kita rapikan dulu. Karena bikin pola kemeja ini sangat mudah sih. Oke, kita rata-ratakan dulu bahannya biar rata ya. Sebelum kita lanjut ke proses pemolahan, silahkan di subscribe channelnya dan di palu ya loncengnya biar bisa mengikuti terus tutorial video berikutnya seterusnya, karena saya akan terus-terusan membuat video tergantung pesanan juga ya, tergantung pesanan juga ya. Mau nanti kalau ada pesanan baju wanita, nanti saya akan bikin videonya juga, bikin polanya, cara bikin polanya sampai jahitnya juga. Kali ini saya akan membuat pola kemeja pria ya, atau laki-laki. Oke, sudah siap? Oke, dimanapun Anda berada ya, silahkan perhatikan baik-baik. Yang kuning atau yang hijau? Yang jelas kuning kayaknya jelas ya, karena yang ada kapurnya cuma kuning sama hijau, yang putihnya keburu habis. Untuk bikin pola kemeja, kita bikin garis lurus dulu dari samping sebelah sini ya. Kita bikin garis lurus, terus lebihan buat lipatan lubang kancing, nanti lubang kancing sama kancing ya, kira-kira 6 cm dari samping sisi kain ini ya. Kalau untuk kemeja ini ngikutin kain aja ukurannya ya, 6 cm aja. Kita ambil garis lurus ya. Kita bikin dulu garis lurusnya dulu dari samping sebelah sini ya. Nah, terus kita buat garis lurus bagian bawah ini nantinya ya, bagian bawah ini kita buat garis lurus dulu ya, tarik dulu garis lurus pakai penggaris siku ini ya. Penggaris siku ini kita ngikutin garis yang tadi, garis lurus bagian depan nih, kita bikin garis lurus bagian bawah. Untuk keliman kita kasih kira-kira 3,5 cm aja ya. Kalau mau lebih silahkan, mau lebih gede lagi kelinannya silahkan. Tapi untuk yang standar nih kita kasih 3,5 cm aja udah cukup. Oke. Ini garis kelinan ya. Garis awal 1,
naik ke sini 3,5 cm untuk kelinan ya. Oke, kita mulai dengan membentangkan ini dengan ukuran sebagai berikut. Panjang 68, badan 27, bahu 45, tangan 59, tangan panjangnya, tangan pendeknya 24, lingkar tangan untuk tangan pendek 19, untuk tangan panjang lingkar tangannya 12, kerah 45 cm. Oke, kita mulai dari panjang dulu. Panjang 68. Panjang 68. Ya, kita temukan di sini titiknya 68. Tapi kebiasaan saya tidak dipasin ukurannya 68, tapi dilebihin setengah senti atau 1 senti ya. Dilebihin aja dari ukuran aslinya. Oke, kita tandai dulu ini. Di sini panjang ukurannya ya 68, saya lebihin 1 cm aja. Soalnya ketika pas nanti kena jahitan, di sini kena jahitan, depan kena jahitan dia akan naik. Jadi pas hasilnya. Oke, untuk bahu 45 untuk ngambil garis korowakan lengan. Kebiasaan saya yaitu dengan membagi dua bahu tersebut, yaitu 45 22 setengah. 22 setengah saya lebihin setengah senti aja karena ini cukup lah untuk badan 27 ini dikasih 23 cm ya. 45 dibagi 2 22 setengah, saya bikin 23 aja karena badannya 27, karena cukup lah 23 cm aja. Untuk turun dari garis atas nih ke bawah, karena ini bahunya lumayan panjang 45, saya kasih 4 cm. Kecuali kalau pendek biasanya 3,5. Kalau pendek bahunya ya, kalau bahu-bahu 40 38 baru saya kasih 3,5. Karena ini bahunya panjang saya kasih 4 cm. Nah, kita ambil penggaris siku, garis lurus nih ya. 1 2 3. Karena untuk kemeja saya kebiasaan bikin polanya itu badan bagian depan dulu. Ada juga kalau yang udah profesional bagian belakang juga ada. Cuman saya bagian depan aja dulu yang simpel dan mudah. Untuk ukuran badan 27 ya, badan 27. Karena ini proses ngukurnya mungkin ngukur baju dia ya. Ngukur baju jadi 27, kita pasin aja 27. Bahu 45 kita bagi 2 yaitu 22 setengah. Ini juga bawahnya dikasih jangan di garis bawah ya, tapi di atas sedikit nih. Kira-kira 10 cm lah 27. Untuk kerah 45 biasanya saya kasih 9, ini ke 9 ke sini, ke bawahnya pun 9. Tapi kalau untuk kerah 40, 38 itu saya kasih biasa 8, 8, 8. Kalau ini kan 45 lebar nih. Jadi si kerah ini untuk kerowakan kerah jangan terlalu besar juga, biarkan kecil dulu. Nanti kalau kurang lebar kita kerowak lagi sedikit aja. Ini kita mulai garis. Ini untuk garis lengkungan kerah dulu. Ya. Ini garis bahu. Nah, ini garis kerowakan lengan. Posisinya begini ya. Dia agak masuk ke dalam. Jadi supaya pas dipakai itu nggak melembung di bagian dada. Agak masuk ke dalam ya. Nah, seginilah. Terus kita buat garis samping. Ini pakai penggaris pinggul ya. Jadi saya kebiasaan pakai garis pinggul, nggak pakai garis lurus. Karena waktu pas dipakai itu pas di bagian sini nih ketiak nih nggak numpuk di sini. Jadi pas. Saya pakai garis pinggul. Nah, dari atas nih kasih sedikit agak ke dalam sedikit.
nggak usah banyak-banyak karena laki-laki ini kan nggak terlalu banyak ya. Ya hampir lurus sih sebenarnya. Cuman kebiasaan saya kasih pinggul jadi supaya dipakainya enak, nyaman. Oke, beres. Nah, untuk yang garis bawah ini biasanya kalau kemeja, apalagi kalau perutnya agak buncit sedikit, dia di bagian depan sini, akan naik sedikit. Nah, untuk ngakalinnya yaitu dengan menaikkan yang samping sebelah sini. Ya, nggak kelihatan ya. Nah, begini ya. Nah, untuk garis bawah, karena kalau yang perutnya agak buncit, dia otomatis agak naik pasti pakai. Terus yang di bagian samping ini turun, jadi dipakainya miring begini. Nah, untuk ngakalin ini biasanya saya kasih naik ini ya, saya naikin ini 1 cm dari garis bawah ini. Saya naikin 1 cm bagian samping. Nah, begini ya. Saya naikin 1 cm. Ini supaya ngakalin nanti kalau yang perutnya buncit ini supaya nggak naik bagian kancing. Oke. Ini pemulaan bagian depan udah beres. Nah, tinggal untuk nanti pengguntingan, kalau yang masih pemula, yang masih ragu takutnya bengkok-bengkok, ya udah bikin garis kedua, yaitu dengan melebihin 1,5 cm ataupun mau 2 cm silahkan. Kalau yang standar 1,5 cm juga udah cukup. Kalau mau yang nanti takutnya badannya mau digemukin lagi, dilebarin lagi 2 cm silahkan. Kita bikin garis kedua buat gunting ya. Ini garis kedua buat ngeguntingnya, yang masih takut bengkok-bengkok ngeguntingnya ya, silahkan dibikin garis juga. Nah, ini dibikin garis nih, dibikin garis lagi supaya takut nggak nyasar-nyasar kemana-mana ya. Ini juga sama semua nih 1,5 cm nih. Kalau untuk sini juga nggak usah banyak-banyak, kalau untuk keras 1 cm aja. Oke, kita mulai motongnya dari sini nih, ini ya. Oke, udah beres. Oke, bikin pola bagian depan nih udah beres. Nanti kita lanjut proses pemotongannya di video berikutnya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.